Bicara sejarah, Aceh ternyata banyak menyimpan wanita-wanita perkasa. Tidak hanya Syekh Kemalah Hayati yang mampu melawan merubuhkan 100 prajurit Portugis dalam medan pertempuran pada tahun 1600-an. Juga ada wanita perkasa lainnya yang kerap menjadi ikon pejuang wanita Indonesia. Cut Nyak yang dengan segenap jiwa raganya mengorbankan segala yang dimilikinya agar Indonesia tidak jatuh ke tangan penjajah. Begitupun dengan Cut Metia, melalui mereka Indonesia dapat bertahan. Dan Aceh adalah salah satu daerah yang tidak pernah dikuasai oleh penjajah. Ternyata masih ada satu wanita hebat lagi, yang tidak hanya mampu menumbangkan lelaki di medan perang, tapi menaklukkan para pria di atas ranjang. Berdasarkan kajian sejarah, Putroneng juga disebut-sebut sebagai wanita perkasa. Disebutkan ia tak hanya menumbangkan para lelaki di medan perang. Putroneng juga telah menumbangkan 99 lelaki perkasa di ranjang pengantinnya. Dalam novelnya yang berjudul Tatkala Malam Pertama menjadi malam terakhir bagi 99 lelaki, Ayy Jufridar mengungkap kisah percintaan Putroneng dengan 100 lelaki yang pernah menjadi suaminya. Nian Niolian Hye, begitulah nama aslinya sebelum memeluk Islam dan menikah dengan Sultan Meroh Johan. Putroneng adalah seorang komandan perang wanita negeri Tiongkok, berpangkat jenderal dari China Buddha. Meroh Johan sendiri adalah seorang pangeran yang telah mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Putroneng di medan tempur. Meskipun pada akhirnya bertekuk lutut di medan tempur, namun Putroneng nyatanya tidak pernah menyerah di medan ranjang. Meroh Johan bersimbah darah, terbujur kaku dengan sekujur tubuh membiru akibat senjata mematikan yang dimiliki oleh Putroneng. Tak hanya sebagai suami pertama, Meroh Johan juga menjadi laki-laki pertama yang merasakan dahsyatnya senjata pamungkas Putroneng. Walaupun tidak pernah bermaksud untuk membunuh suaminya sendiri, namun senjata yang dimiliki oleh Putro telah memakan korban pertama hingga 98 korban berikutnya. Senjata itu adalah racun yang ditanam dalam kemaluannya sendiri, yang dipasang oleh neneknya, Hyenainai, saat Putro remaja. Di atas ranjang malam pertamanya, Sultan Meroh Johan pun tergeletak dengan tubuh yang sudah membiru, sebiru lautan Lamuri di siang hari. Memang bukan keinginan Putroneng untuk menjadikan malam pertama menjadi malam terakhir bagi suami-suaminya, karena sesungguhnya racun yang ditanam nenek Putro di dalam kemaluannya tersebut hanya sebagai bentuk antisipasi dan senjata ampuh agar Putro tidak menjadi korban keganasan perang di luar ancaman fisik lainnya. Dari sinilah kisah 99 lelaki yang menjadikan malam pertama sebagai malam terakhirnya dimulai. Setiap lelaki yang menikah dengan Putroneng menjemput ajalnya di ranjang pengantin saat malam pertama. Sebanyak 99 lelaki selalu mengatakan akan bermalam pertama dengan Putroneng. Tapi tak pernah ada yang berhasil mengatakan, aku telah melewati malam pertamaku dengan Putroneng. Sampai tiba saatnya, seorang Syekh Hudam yang berpuluh-puluh tahun menjadi guru Putro hendak meminang Putro sebagai istrinya. Kelak Syekh Hudam inilah yang berhasil mengatakan, aku telah melewati malam pertamaku bersama Putroneng dengan bahagia. Syekh mengetahui apa sebenarnya yang tertanam dalam kemaluan Putro. Syekh mampu mengeluarkan racun tersebut tanpa disadari oleh Putro sendiri. Kekhawatiran murid-murid Syekh yang menganggap bahwa Syekh mencari lubang kematian dengan menikahi Putro tidak terbukti. Namun tidak sia-sia doa sepanjang malam yang dipanjatkan oleh murid-murid Syekh selama malam pertama. Doa tersebut bersambut dengan keahlian Syekh sehingga Putro tidak kembali memakan korban. Setelah malam pertama, Syekh datang ke surau bersama Putro yang membuat gembira para muridnya. Seorang penjaga makam Putroneng bernama Cut Hasan mengkisahkan bahwa sebelum bercinta dengan Putroneng,
Syahudam berhasil mengeluarkan bisa dari alat genital Putroneng tanpa Putro sadari. Racun tersebut dimasukkan ke dalam bambu dan dipotong menjadi dua bagian. Satu bagian dibuang ke laut, dan bagian lainnya dibuang ke gunung. Disebutkan, Syahudam yang menjadi suami ke-100 sekaligus suami terakhir Putro, selamat dari kemelut malam pertama Putroneng. Karena ia memiliki mantra penawar racun. Sayangnya, setelah racun tersebut keluar, cahaya kecantikan Putroneng meredup, sampai ajal menjemputnya. Putroneng tidak mempunyai keturunan. Putroneng disemayamkan bersama belasan korban perang Aceh abad 11 Masehi, di dalam kompleks pemakaman Desa Blangpolo, Kecamatan Muara 1, Lok Semawe. Letaknya persis di pinggir Jalan Medan Banda Aceh, Trans Sumatera, yang kini sedang disiapkan menjadi lokasi cagar budaya. Tak banyak referensi yang berhasil menggali kebenaran kisah tersebut. Menurut budayawan Aceh, Syamsuddin Jalil alias Ayah Panton, kisah kematian 99 suami hanya legenda meski nama Putroneng memang ada. Menurutnya, kematian itu adalah tamsilan bahwa Putroneng sudah membunuh 99 lelaki dalam peperangan di Aceh. Syamsuddin Jalil mengatakan bahwa sulit ditelusuri dari mana muncul kisah tentang kemaluan Putroneng yang mengandung racun. Ali Akbar yang banyak menulis buku sejarah Aceh pun juga mengakui kisah kematian 99 lelaki itu hanyalah legenda. Berbeda dengan Cut Hasan, penjaga makam Putroneng. Menurutnya kisah kematian 99 suami Putroneng bukanlah mitos. Ia mengaku mengalami beberapa hal gaib selama menjadi penjaga makam. Ia bermimpi berjumpa dengan Putroneng dan dalam mimpi itu diberikan 2 keping emas. Paginya, Cut Hasan benar-benar menemukan 2 keping emas berbentuk jajaran genjang dengan ukiran di setiap sisinya. 1 keping dipinjam seorang peneliti dan belum dikembalikan. Sementara 1 keping lagi masih disimpannya hingga sekarang. Sulit ditelusuri dari mana muncul kisah tentang kemaluan Putroneng mengandung racun, ujar Syamsuddin Jalil saat ditemui di rumahnya di Kota Panton Labu, Aceh Utara. Ali Akbar yang banyak menulis buku sejarah Aceh juga mengakui kisah kematian 99 lelaki itu hanyalah legenda. Makam Putroneng yang terletak di pinggir Jalan Medan Banda Aceh, Trans Sumatera, memang syarat dengan kisah gaib. Misalnya, ada kisah seorang guru SMA yang meninggal setelah mengambil foto di makam tersebut. Ada juga yang mengaku melihat siluet putih dalam foto tersebut atau foto yang diambil tidak memperlihatkan gambar apapun. Sayangnya, berbagai kisah gaib itu, plus legenda kematian 99 suami Putroneng pada malam pertama, tidak menjadikan makam tersebut menjadi lokasi wisata religi sebagaimana makam Sultan Maliku Saleh di Desa Beuringan, Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Pemerintah Kota Lok Semawe belum menjadikan makam Putroneng sebagai lokasi kunjungan wisata. Souvenir tentang Putroneng tidak ada sama sekali. Para pengunjung yang datang ke makamnya hanya sebatas peneliti dan segelintir masyarakat yang pernah mendengar kisah Putroneng. Rendahnya kepedulian terhadap makam Putroneng bisa terlihat dari kondisi makam tersebut yang nyaris tak terawat. Di dalam komplek berukuran sekitar 20 kali 20 meter tersebut, terdapat 11 makam, termasuk milik Putroneng, tapi selebihnya tidak diketahui milik siapa. Menurut Tengku Taqiyuddin, seorang peneliti yang getol menggali sejarah Kerajaan Samudra Pasai, dari tulisan yang terdapat di batu nisan, diyakini makam-makam tersebut milik ulama Syiah. Lantas, benarkah makam yang selama ini diyakini milik Putroneng sahih adanya? Tengku Taqiyuddin mengaku belum mendapatkan jawaban sehingga keyakinan masyarakat tentang kebenaran makam tersebut belum bisa dipatahkan. Siapa tahu dengan banyaknya penelitian nanti akan terjawab, kata Tengku Taqiyuddin. Menurutnya, bisa jadi karena ada makam Putroneng di sana.
Kemudian berkembang cerita tentang kematian 99 suami, atau bisa saja kisah itu sudah melegenda sejak lama. Sekitar 200 meter arah selatan makam Putroneng, terdapat makam suami ke-100. Syahudam yang terletak di atas bukit perbukitan. Jalan menuju makam Syahudam sangat tersembunyi, sehingga pengunjung harus bertanya kepada masyarakat setempat karena tidak ada penunjuk jalan. Program Visit Aceh 2011 yang digaungkan pemerintah Aceh ternyata tidak didukung dengan perbaikan infrastruktur. Membaca novel ini kita akan diajak penulisnya berkeliling-keliling ke wilayah Kerajaan Aceh masa lampau, terutama menyampaikan pesan tentang kearifan bangsawan Islam yang tumbuh di Aceh. Islam bukanlah agama perang. Bahkan seorang muslim akan mengulurkan tangannya kepada non-muslim jika benar-benar membutuhkannya, seperti dilakukan oleh Kerajaan Perela dan Syah Syahudam. Kearifan Islam inilah sesungguhnya yang menjadi daya tarik bangsa lain terhadap Islam, seperti ditunjukkan oleh Kerajaan Indrapurba. Penulis dengan baik berhasil menggambarkannya. Novel ini pun mengajarkan bahwa sebuah doa akan terkabul jika dibarengi dengan ikhtiar fisik sehingga mendapat hasil yang sempurna, seperti dilakukan oleh murid dan guru Syekh Syahudam saat melewati malam pertamanya.